Yeah, I've been feeling so. Perkenalkan, nama saya Azahra Najwa, nomor absen 6, kelas 11 MIA 1 akan membawakan materi tujuan hukum menurut Subekti, LJ Van Apeldoorn, Genie, dan Mr. J. Van Kan. Perkenalkan, nama saya Cinta Civa Salita Lubis, nomor absen 8 dari kelas 11 MIA 1 akan membawakan materi tujuan hukum menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, Arito Teles, Purnadi, dan Surjono Sukanto. Perkenalkan, nama saya Jian Suaila, nomor absen 21. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya akan menjelaskan materi tujuan hukum menurut pendapat saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Loviana Sinki, nomor absen 24. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya akan menjelaskan materi tujuan hukum menurut para tokoh terkenal. Perkenalkan, nama saya Rehana Zahra, nomor absen 33. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya akan menjelaskan materi tujuan hukum menurut pendapat saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Zafira Alia Pulungan, nomor absen 36. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya akan menjelaskan materi tujuan hukum menurut pendapat saya sendiri. Pendapat saya, tujuan hukum yang paling utama adalah untuk mendapatkan keadilan. Hukum juga bertujuan untuk menegakkan ketertiban. Ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian. Hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat. Tujuan hukum sangat penting untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Tujuan hukum dijadikan kaidah berperilaku dalam masyarakat. Yang pertama, Subekti dalam buku Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Yang kedua, Van Apeldoorn dalam buku Inleiding to the Study van het Nederlands Recht. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Yang ketiga, Genie. Menurutnya tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Dan yang terakhir yaitu Mr. J. Van Kan. Menurutnya terdapat kaidah-kaidah kesusilaan, kesopanan yang semuanya bersama-sama ikut berusaha dalam penyelenggaraan dan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Tujuan hukum yaitu menjaga hukum dan ketertiban dalam pergaulan masyarakat, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Tujuan hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Menurut Senariti Hartono, mengemukakan bahwa hukum sebagai alat yang merupakan sarana dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Menurut Jeremy Bentham, dalam ajarannya mengemukakan bahwa tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number, yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. Perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 tujuan, yaitu yang pertama, to provide subsistence, yaitu untuk memberi nafkah hidup. Yang kedua, to provide abundance, yaitu untuk memberikan makanan yang berlimpah. Yang ketiga, to provide security, yaitu untuk memberikan perlindungan. Dan keempat, to attain equity, yaitu untuk mencapai kebersamaan. Dan yang terakhir, menurut Gustav Fabrach, tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama daripada kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan hukum
hukum adalah suatu sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang atau legislatif untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan hukum akan terpelihara dan terjaminnya keteraturan, yaitu kepastian dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin. Seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat, diperlukan peraturan hukum, di mana setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi hukuman. Demi menjaganya, peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima masyarakat, serta harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas keadilan. Tujuan hakim digunakan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili, dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun, tiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantaraan hukum. Kusuma Atmaja adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban. Hal itu akan menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang cenderung teratur. Selain itu, tujuan hukum yang lain adalah membuat sebuah keadilan yang sesuai dengan masyarakat dan zaman dapat diwujudkan. 2. Aristoteles, menurutnya, ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya, memberikan kepada setiap orang atau masyarakat apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil. 3. Purnadi dan Surjono Sukanto mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk kedamaian hidup setiap manusia yang terjadi dari ketertiban ekstrem antar pribadi dan ketenangan intern pribadi setiap masyarakat. Menurut pendapat beliau, yaitu untuk mengadakan keselamatan dan kebahagiaan serta tata tertib dalam lingkungan masyarakat. 4. Roscoe Pound, menurutnya, hukum untuk merekayasa masyarakat, artinya hukum sebagai alat perubahan sosial, as a tool of social engineering. Intinya adalah hukum di sini sebagai sarana untuk alat mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat. 5. Soeharjo, seorang mantan menteri kehakiman. Menurut pendapat beliau, untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksud sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai.